Terakhir, tapi insya Allah penting. Pembahasan secara umum, ya, jangan dikaduk-kadukkan. Kriteria bersama ulama dan tidak bersama ulama itu siapa yang menetapkannya, Ustaz? Masya Allah. Bagus. Disebutkan dalam hadis, Innal Hakim fi Mustadrak Ibnu Hibban fi Sahihih, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan akabir kalian. Al-akabir dimanakan akabir fisin, yang tua secara umur. Barakah bersama dengan yang sepuh-sepuh di antara kalian yang punya pengalaman hidup. Al-akabir dimanakan kabir fil ilmi, yang besar, luas keilmuannya. Meskipun secara usia masih muda. Didahulukan daripada yang tua umur tapi ilmunya nggak tua. Dimanakan dengan dua sekaligus. Al-akabir ialah yang kabir fis sinni wa fil ilmi. Yang tua umurnya, tua ilmunya. Bahasanya antum ulama kibar. Ulama kibar. Barakah bersama dengan ulama kibar. Di sini banyak masail. Ini kamu dijabarkan dari mulai sore sampai isya tadi baru selesai. Tak kasih globalnya. Yang pertama, al-akabir di sini, al-akabir dari ulama Ahlussunnah. Lapanyakan umum, akabir. Tapi yang dimaukan ulama Ahlussunnah, bukan orang yang dikatakan alim, dikatakan ulama atau diulamakan, tapi dia ulama ulama yang fasik, ulama yang munharif, nggak masuk. Ulama dhalal nggak masuk. Tidak ada satu ulama pun yang punya pemahaman demikian. Al-barakah ma'akabirikum, akabir ahlul bid'ah. Tidak ada. Ahlussunnah. Paham tuh? Dipahami. Yang kedua adalah ini ulama kibar Ahlussunnah dari masa ke masa. Ulama salaf dan ulama sekarang ini. Wabil khusus. Ini penekarannya. Wabil khusus ulama kibar fi asrik. Pada masamu. Pada masamu. Dikarenakan mereka ada di masa itu. Yang terdahulu juga iya. Juga iya. Tapi yang ditekankan yang ada di masa kamu. Ulama kibar. Bukan yang masih muda, yang sigar. Ulama kibarnya. Ulama Ahlussunnah. Dan dia terkhusus yang ada di zaman. Yes ya. Mudah gigi. Yang namanya al-barakah barakallahu fikum. Itu kebaikan. Kebaikan yang datang dari Allah Jalla wa'ala pada sesuatu dan dia langgeng. Definisinya thubutu al-khair al-ilahi fi syai'in. Langgengnya, tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Namanya barokah. Ini barokah. Ini orang baik selalu menebar kebaikan. Selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, kapanpun dia tinggal. Selalu menebar kebaikan. Itu namanya barokah. Difahami ya? Orang ini mubarak. Ini orang dimanapun dia berada. Selalu membawa kebaikan. Menebar kebaikan. Ada mubarak. Zen? Bimbingan ini barokah. Ini bimbingan membawa kebaikan-kebaikan. Dimanapun bimbingan itu sampaikan, barokah pun akan membawa kebaikan-kebaikan. Namanya barokah. Ya. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Dikatakan benar ketika bimbingan tadi membawa keberkahan. Masa iya ulama kok memberikan bimbingan tidak membawa kebaikan? Iya saja mungkin. Kalau secara pandangan syarak mungkin. Dia mereka manusia biasa. Mereka manusia bukan orang yang maksum. Kalau bimbingannya Rasul jelas. Tapi kalau bimbingan selain Rasul ada ketentuannya. Bimbingan para ulama yang dengan hujjah, yang dengan adillah dan hak. Pasti akan membawa keberkahan. Artinya bisa saja
Mungkin dikarenakan ini alim, dulunya alim, sekarang berubah, nggak lagi alim, atau lagi error, atau dengan asbab-asbab yang lainnya, sehingga membuat sebuah bimbingan yang kurang tepat. Akhirnya apa? Tidak membawa keberkahan. Maka bimbingan tersebut tidak diterima. Efeknya, samaronya jelek. Jadi ada yang nggak beres pada bimbingan tadi. Itu samarah. Tadi kan dibahas tadi itu. Pasti membawa kebaikan. Ketika hak pasti membawakan buah yang bagus, yang indah. Ketika sebuah bimbingan dinisbahkan kepada Islam, kepada ulama, ternyata samarahnya sayyi'ah, nggak beres. Itu bukan bimbingan Islam yang benar. Masa antum menyalahkan ulama? Tidak. Bahasanya yang tepat, bisa jadi, mungkin saja tergelincir. Maka tidak maksum. Jangan jadi muqallidnya ulama. Jangan jadi mutasibnya ulama. Kita ikut ulama itu dengan adillah, dengan hujjah, dengan ittiba, bukan dengan takut, bukan dengan asabiyah. Nampak dari bimbingan dan samarah. Dikarenakan lafadznya barokah ma'al akabir. Kok nggak ada barokahnya? Kok yang muncul malah sayyi'ah, mafasid, darar. Ada yang nggak beres. Ima pada bimbingannya, ima pada orangnya. Mungkin dia belum akabir, sok akabir. Jadi kibir. Jadi mutakabir, bukan namanya akabir. Mungkin bimbingannya kurang tepat. Dan banyak asbab. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, al-barakatu ma'a akabirikum. Bersama dengan akabir kalian. Kata-kata ma'a di sini penting untuk dicermati. Ma'a kebersamaan. Itu ragamnya banyak. Bisa jadi ma'iyatul abdan. Kebersamaan secara fisik. Engkau bersama dengan ulama Ahlussunnah kibar tadi. Antum bersama dengan beliau, antum majelis dengan beliau, antum ketemu, salaman, jabat tangan, mu'anaqah, ngobrol dengan beliau, sharing dengan beliau, bahkan antum mengambil ilmu dari beliau, mendengar langsung ceramahnya beliau. Zen. Zen apa enggak zen? Loh kok diem? Zen apa enggak? Ya zen. Itu yang dicari, itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Ma'iyahnya ma'iyatul iqtidah. Kebersamaan dengan makna meneladani ulama tadi. Menjadikan dia sebagai qudwah hasanah, teladan yang bagus, panutan yang baik dalam segala hal yang alal haq. Dibahasakan juga dengan ma'iyatul ihtidah bihadihi. Mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Berakidah sebagaimana akidah mereka. Berubudiyah sebagaimana ubudiyah mereka. Beramal sebagaimana amal mereka. Berakhlak sebagaimana akhlaknya mereka. Beradab sebagaimana adabnya mereka. Berdakwah sebagaimana tarekat dakwah mereka. Kalau yang ini alal haq dengan hujjah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah, barokah bersama dengan akabir kalian, mana yang menjadi tolak ukur? Apakah semata-mata bersama dengan ulama kibar? Ataukah kebersamaan itu dengan makna sebagaimana mereka, meneladani mereka, mencontoh mereka, tidak dengan hadiah mereka, akhlak yang sama dengan mereka, tarekat dakwah sama dengan tarekat dakwah mereka, manhaj bagaimana mereka. Yang mana yang menjadi pegangan ini? Diem. Antum cari pembahasan semua para ulama, yakin 100% akan mengatakan yang utamanya adalah poin kedua dan ketiga, ma'iyatul iqtidah wal ihtidah. Yang al-abdan zen itu luar biasa, tapi bukan patokan. Dikarenakan tidak semua muslimin bisa ketemu ulamanya. Iya betul. Anak tanya sama antum, sudah pernah nggak antum majelis sama Syarabi? Jujur ngomong aja. Ada yang sudah. Kan antumnya hadir kan? Ada yang sudah. Kebanyakannya antum. Berarti antum enggak bersama dengan ulama kibar. Apa ada yang mengatakan demikian? Enggak ada. Ini kalau bisa zen. Siapa yang enggak kepingin? Kan begitu. Maka patokan utamanya adalah sebagai tolak ukur adalah ma'iyatul ihtidah wal iqtidah.
Bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang bukan ulama ini meneladani ulama kita. Kita bersama dengan mereka dalam akidah, dalam manhaj, thariqah dakwah, dalam perkara al-ubudiyah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab. Makanya kita diminta untuk belajar mengkaji tentang akhlakul ulama, akhlaknya para ulama, supaya akhlaknya kita adalah akhlaknya para ulama. Itu yang paling inti. Ketika ditambah lagi Anda bertemu dengan para ulama, majelis dengan mereka, langsung sharing dengan mereka, langsung bincang dengan mereka, Masya Allah, itu lebih zen lagi. Lebih awalnya. Dipahami? Patokannya adalah poin 2 dan 3 tadi. Ma'iyatul ihtida'i wal iqtida. Waqi'nya barakallahu fikum. Terlalu banyak sebagian orang ketemu dengan ulama kibar, jabat tangan dengan ulama kibar, majelis dengan ulama kibar, duduk bersimpuh mendengarkan taklimnya ulama kibar. Ada sebagian dari mereka tidak bersama dengan ulama kibar. Maksudnya begini, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak para ulama tadi. Thariqah dakwahnya nggak mencerminkan thariqah dakwah ulama tadi. Manhajnya dia berseberangan dengan manhaj ulama kibar tadi. Apakah dikatakan dia bersama dengan ulama kibar? Al-jawabul la. Dia duduk, ketemu, mana kau jabat tangan, majelis diakhiri. Percuma. Ketika manhajiyah Anda beda dengan ulamanya. Ketika thariqah dakwah Anda beda dengan ulamanya. Ketika akidah Anda beda dengan ulamanya. Ketika akhlakiyah Anda beda dengan ulamanya. Ada. Jangan gagal mikir lagi. Nah, nuduh. Berarti antum menuduh yang di sekitar ulama itu orang-orang menyimpang semua. Yang bilang itu siapa? Ada. Dan itu wakil. Tidak semua yang di sekitarnya para ulama tadi bersama dengan ulama tadi. Loh, saya tanya, wakil apa enggak wakil? Wakil. Antum tahu sejarahnya firqah Mu'tazilah. Kelompok dikatakan Mu'tazilah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Dikarenakan mereka i'tizal, meninggalkan majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Artinya tokoh-tokoh Mu'tazilah pendirinya adalah orang yang biasa majlis dengan Al-Hasan Al-Basri. Ketemu dengan Imam Tabi'in tadi, majelis dengan beliau, belajar sama beliau, tapi akidahnya beda sama beliau. Apakah dikatakan dia bersama dengan ulama kibar? Tidak, Mu'tazilah. Dipahami ya? Paham insyaallah ya? Tidak usah jauh-jauh yang sekarang-sekarang wis. Yang sekarang-sekarang ini. Belum tak? Di era zaman dahulu, beberapa puluh tahun yang silam, kita mengenal sosok yang begitu mulia keilmuannya dan manhajiyahnya. Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tahu tokoh ini kan? Kibar atau bukan kibar? Nama kibar. Ada masalah. Saya mau tanya sama antum, apakah real terjadi dan nyata orang yang di sekitarnya beliau tidak bersama dengan beliau? Ada enggak? Secara majelis orang dekatnya beliau, yang bihat di beliau, yang taklim sama beliau, bahkan mengklaim murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada enggak? Tapi kemudian tidak bersama dengan Syekh Al-Albani, beda manhajiyahnya, beda thariqah dakwahnya. Ada. Siapa jenenge? Sebut nama enggak masalah. Enggak begitu besar mudaratnya insyaallah. Banyak Ali Hasan Al-Halabi, Salman Hilali, Masyhur Hasan Salman, dan beberapa yang dikatakan tokoh-tokoh Yordan. Mereka semuanya mengaku murid Syekh Al-Albani, di sekitarnya Syekh Al-Albani ketika itu. Apakah dikatakan mereka bersama dengan Syekh Al-Albani rahimahullah? La. Kenapa? Beda manhajiyah. Beda thariqah dakwahnya. Al-Halabi ini tokohnya mumayyi'ah di zaman sekarang ini. Dia telah mati.
Enggak. Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Muridnya banyak. Beliau muridnya banyak, ada ma'hadnya. Kalau saya bukan murid Syekh Mubil ya. Saya bukan murid Syekh Mubil. Tapi belajar dengan Syekh Mubil. Saya muridnya pula. Ya pas saya ke sana masih baik-baik. Saya pulang dari sana jadi nggak baik. Allah musta'an. Ya, harus jujur, jangan menipu umat. Insya Allah. Dari sekian banyak orang yang belajar sama Syekh Mubil. Apakah semua dikatakan bersama dengan Syekh Mubil? Bersama dengan para ulama kibar Syekh Mubil? Terlalu banyak orang yang belajar di sana. Dia akhlakiyahnya, manhaj dakwahnya berseberangan dengan Syekh Mubil. Nggak dikatakan dia bersama Syekh Mubil. Tidak usah contoh yang kecil-kecil, yang gede-gede. Yang sekarang ini, yang dahulu di masa itu. Dikatakan sebagai murid-murid Syekh Mubil. Masyaikhul Yaman. Tulad seniornya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Yang disebutkan dalam fatwa Syekh Mubil. Fulan. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kacau balau. Ada Muhammad bin Abdullah Raimi Al-Ma'bari. Tahu siapa dia ini? Al-Ma'bari. Bagaimana kerasnya para ulama dalam mencela dia. Dan yang bersama dengan dia ketika yang saat ini. Apakah dikatakan mereka bersama dengan ulama kibar? Belum, mereka ulama Yaman loh ini. Antum mencela para ulama, antum menyerang para ulama. Gak menyerang, menjelaskan keadaan mereka saat ini sudah berubah. Dan mereka muridnya Syekh Mubil. Dan semata-mata malu daurah Syekh Mubil. Belajar langsung sama Syekh Mubil. Murid seniornya Syekh Mubil dimasukkan dalam daftar wasiat Syekh Mubil. Kalau saya meninggal nanti antum merujuk pada Syekh Fulan. Langsung gitu. Tapi mereka takhayyar, berubah. Manhajnya beda dengan Syekh Mubil. Apakah dikatakan mereka bersama dengan Syekh Mubil? La. Jangan baik-baik. Ifhamu hadza. Yang di Syekh Utsaimin ada yang seperti itu. Yang di Syekh bin Baz ada. Banyak di ulama besar di sekitar mereka ada oknum-oknum tertentu yang berseberangan dengan syekhnya. Apakah dikatakan bersama ulama kibar? La. Pahami ya Pak? Ifhamu hadza. Yang terpenting itu adalah al-ihtida wal-ittida. Ma'iyatul ihtida, ma'iyatul iqtida. Bagaimana Anda meneladani para ulama kibar? Mungkin dia tanya, bagaimana caranya? Atau kalau enggak datang pada ulamanya? Di zaman sekarang semuanya banyak terbukukan gitu. Antum tahu bagaimana biografinya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mubil bin Hadi. Bahkan yang masih hidup sekarang tahu bagaimana biografi Syekh Rabi bin Hadi, buku-bukunya mereka bisa membaca, karya-karya mereka bisa kamu baca. Kamu menjadi tahu ini mahnya Syekh, ini akhlaknya Syekh. Tahu antum di zaman sekarang lebih gampang sekali. Bisa kamu kaji. Kamu contoh mereka dalam perkara seperti ini, Anda dikatakan ma'al kibar, bersama dengan ulama kibar, meskipun Anda di ujung tumpangan. Tidak pernah sekalipun Anda menyaksikan, melihat, apalagi bermajelis, apalagi, wah, Masya Allah, bicara masalah da'awiyah dengan ulama kibar pada masa ini. Anda ma'al kibar, ketika Anda taqtadi bihim wa tahdadi bihadihim, takhallaq bi akhlaqihim, wa tasluku masalikahum fi da'wati, wa hakadha, Anda ma'al kibar. Ketika Anda bisa ketemu, sudah ininya sesuai dengan ulama kibarnya, wa antum datang ke beliaunya, wa Masya Allah masih sama beliaunya, antum mendengarkan ilmunya, wa ila akhirih, itu luar biasa. Dirami, itu namanya hakikat, bukan pengakuan. Zaman sekarang zaman banyak para pengaku-pengaku. Di ayah. Ada mayat. Jadi pas kata hakikatnya, barakallahu fikum. Ngoten nggih? Semoga bisa diamini dengan baik dan nampaknya cukup. Mana ya? Khatimatul khair kayaknya ini. Insyaallah khair, barakallahu fikum, semoga dipahami dengan baik. Ingat ya, ini umum
berlaku dalam semua hal, dalam semua masa, semua waktu. Tolong jangan dikata-katukan dengan yang gaduh-gaduh. Naktabilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu